Okay guys, welcome to back my channel ya. This video I want to story is my cause yang menghantui aku, yang menampakkan diri ke saya ini ya. Mungkin cerita ini agak serem, buat hiburan aja ya. Nggak usah diambil sisi jeleknya atau nanti kalian jadi takut, itu nggak usah. Oke, awal the first time itu saya pas lagi ditugaskan ya, atau ditempatkan di sebuah apartemen, yaitu apartemen Royal Residence. Nah, di situ apartemennya itu kalau dari kejauhan ya, itu kan apartemen baru. Nah, itu kelihatan mewah dan bagus. Terus juga serta kayak bukan apartemen, kan umumnya apartemen itu bangunannya tinggi-tinggi ya, this high long kayak gitu. Pokoknya this very good, tapi ini nggak menuntut kayak apartemen kayak biasanya, karena cuman 4 lantai kalau nggak salah. Kalau nggak 4 ya 5 lantai aja. Jadi ya first look mungkin kalian menyangkanya itu adalah hotel tapi bukan apartemen. Tapi ya apa ya, no problem, karena kan itu kan udah pekerjaanku ya. Aku mau nggak mau ya harus ke apartemen itu. Ya udah, ketika awal di sana itu saya sebenarnya mulai curiga atau mulai was-was ya, karena di situ banyak banget toko-toko tutup, dan juga di situ banyak banget kayak kamar yang maksudnya kayak nggak laku gitu loh guys, kayak cuman beberapa orang aja yang tinggal di situ. Terus juga mobilnya itu dikit, nggak sebanyak apartemen biasanya ya. Nah, awal kali saya ke situ ya fine aja, baik-baik aja ya. Ketika saya menjalani 1 hari itu udah mulai kerasanya itu kayak, ini kok apartemen aneh banget ya, sepi. Terus juga nggak ada nggak ada estetiknya, kayak nggak ada view findernya kayak gitu, nggak ada semuanya. Untuk penempatannya itu di bawah apartemen itu ada ruko-ruko. Nah, saya itu ditempatkan di situ. Untuk ke kamar mandinya itu jauh banget, kisaran mungkin 500 meteran ya untuk ke bawah. Terusan naik turun ke lobi sampai hingga nanti ketemu kamar mandi. Nah, di situ saya ngerasa ya kayak, kalian tahu nggak sih, kayak hawa-hawanya ini udah nggak enak gitu ya. Hawanya ini udah kayak silent atau sepi banget. Ketika aku pas mau, itu hari pertama ya, ketika aku pas mau buang air kecil itu kan, cari kamar mandinya itu susah banget, karena harus turun ke lobi, habis itu menggok gitu kan ya. Banyak pokoknya kan first time aku di sana kan ya nggak tahu apa-apa. Jadi ya aku mengikuti orang yang pernah di situ, kayak orang yang udah di situ lah, tanya gitu kan, ini kamar mandinya di mana. Nanti turun mas ke bawah, terus nanti ketemu lobi. Nang lobi itu, atau di lobi itu kok ketemu sapam cari ini, atau nanti bertemu sapam gitu. Habis itu ya saya tanya sapam itu, sapamnya kebetulan itu nggak jaga guys. Jadi otomatis autodidak atau nyari sendiri. Akhirnya ya aku muter-muter nyari. Nah, kebetulan itu ada suara orang nangis di sebelahnya, kayak kayak kantor properti mungkin ya, kalau nggak gitu kantor sapu, nggak tahu. Pokoknya di sebelahnya itu ada orang nangis guys. Nah, aku di situ sebenarnya ya takut, cuman penasaran, ini kok di tempat sepi gini masa ada sih orang yang nangis. Nah, ini orang nangis ini kenapa gitu kan ya. Aku habis itu nyoba cari sumbernya, ini orang nangis ini dari mana ya. Ketika saya samperin itu nggak ada apa-apa ternyata guys.
apa itu mungkin feel saya atau mungkin itu cuman halusinasi saya ya, tapi ya aneh juga ya, kenapa kok aku aja yang kedengeran gitu, karena ya emang di situ aku aja sih yang ada. Jadi ya fresh time this place itu ya kayak gitu, kayak udah ditunjukin sesuatu yang menjanggal. Akhirnya ke hari keduanya ketiganya itu aku udah mulai kayak misal kalau di kantor atau di tempat kerja saya itu udah nggak banyak minum lagi biar nggak ke kamar mandi lagi. Nah ketika saya tanya ya sama teman-teman saya di sana, itu nggak ada lagi kamar mandi selain yang di bawah, soalnya jauh kan. Kita turun juga, maksudnya itu jalannya itu jauh 500 meteran lah sekitar, jadi butuh waktu yang lumayan lama nanti. Akhirnya apalagi ya kondisinya sepi, akhirnya teman saya itu menjawab ada, cuman di atas gitu. Ya udah nggak apa-apa, tak coba di atas, tapi jauh mana sama yang di bawah? Ya sama aja, sini tuh kamar mandinya jauh semua, dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kan namanya juga apartemen ya kan, apartemen itu. Tapi ya fresh time baru pertama kali ini saya menemukan itu apartemen berkamar mandi itu jauh banget. Soalnya biasanya sejauh-jauhnya itu nggak sampai jauh seperti itu ya, jauh sekitar mungkin ya 200 meter 100 meter itu lumrah lah ya. Itu sampai 500 meter loh kita kita nyarinya itu, karena turun ke lobby nanti ada B1 B2, nah di situ pokoknya jauh banget lah. Nah ketika saya coba ya di atas itu ketika saya lewat awalnya itu saya akan emang kebetulan atau mau buang air kecil ya. Nah di situ saya cari lift terus buat naik. Ketika udah naik di lantai, kalau nggak salah lantai 3 ya, kalau nggak salah lantai 3 itu. Nah itu kan kalau instruksi teman saya itu belok ke kiri ya, ya udah aku nurut belok ke kiri. Nah itu saya cari sampai ujung itu nggak ada guys. Nah ini kamar mandinya di mana sih? Terus akhirnya ada sapam di situ. Sapamnya itu tua ya, mungkin kisaran umur 40-an. Jadi saya inisiatif tanya sapam itu, kemudian saya ngasih kehormatan lah, kayak permisi Pak, permisi, saya mau tanya ini untuk kamar mandinya sebelah mana gitu. Terus sapamnya itu cuman diem, terus cuman nunjukin tangan aja situ Mas, ya pokoknya gini ya, kode bukan situ ya, kayak kode gini tok. Oh ini ya sebelah ya Pak ya, terus gini tok. Jadi kayak orang ini kok nggak bicara ya. Ya udah aku bodo amat, yang penting bisa buang air kecil, habis itu kembali ke tempat kerjaku. Akhirnya ketika aku udah ke kamar mandi itu, nah itu kan ada tempat buat air kencing, buat kencing sendiri, ada yang toiletnya itu ya. Nah di toilet itu ada orang itu kayak ya emang ada celana, ada itu semuanya itu ada. Nah ketika aku udah ke kamar mandi, terus disitu udah selesai. Nah itu kan aku kan ingat warna celananya, ingat warna yang pokoknya ingat warna semuanya. Nah itu kayak celana yang dipakai sapam tadi, tapi sapamnya tak liatin deh, tempat jaganya itu ada guys. Aku sampai bingung loh, ini kayak celana sapam ya, ya mungkin pas aku kencing dia masuk mungkin ya, tapi sebelum saya kencing itu udah ada celananya. Ya nggak tahu, pokoknya aku udah pikiran campur aduk. Terus juga disitu nggak enak lagi ya, kayak suasananya itu kayak mau lari kencang sekencang-kencangnya, terus pokoknya ketemu keramaian gitu. Pokoknya di situ kondisi saya itu aduh aku sampai
ini pengalaman terburuk saya ini ya. Akhirnya ketika saya noleh di sapam itu, sapamnya ada. Nah, aku kan pertanyaanku ya, tadi yang kencing itu siapa ya? Ya udahlah, pertama pokoknya aku akhirnya lari ke lift, terus habis itu turun. Ya udah, kembali ke tempat kerja. Itu karena aku kan di situ sebagai bantuan ya, bantuan cuman ditugaskan 2 minggu aja. Akhirnya setelah itu saya cerita sama teman saya untuk masalah ini. Nah, teman saya itu jawabnya cuma simpel, ya emang di sini untuk awal itu kayak perkenalan sama kayak apa ya, penghuni atau penjaga apartemen ini. Jadi kita di situ itu sebagai pengenal aja, kenalan lah. Temanku jawabnya entengnya seperti itu ya. Kayak gitu aja yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan Anda jika bekerja dimanapun. Ya, emang kehidupan ini ada 2 alam, yaitu alam manusia dan alam makhluk gaib ya. Jadi kita tidak menuntut kemungkinan itu secara sengaja atau tidak sengaja itu pasti akan ketemu. Ya udah, sampai sini, see you next time. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian ya, menambah wawasan bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.